Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lautan kesadaran Yu Chen sangat luas. Itu bersinar cemerlang tanpa cacat. Itu seperti laut alam abadi di bawah sinar bulan. Kilau abadi berputar di sekitar tempat ini. Shi Hao dan penyihir itu sedang duduk. Pertempuran ini telah berlangsung cukup lama. Mereka menyesuaikan energi di dalam diri mereka sendiri, memulihkan kekuatan indera ilahi mereka. Di samping, meskipun Yu Chen ditawan, gayanya masih luar biasa. Kulitnya putih bersih tanpa cacat. Cahaya ilahi merembes keluar dari tubuhnya, dan bahkan setiap helai rambutnya bersinar. Dia seperti seorang dewi. Meskipun dia ditawan, dia tampak agak tenang dan tidak putus asa. Dia tampak luar biasa dan menyendiri. Setiap inci dagingnya berkilau dan tembus pandang. Dia cantik tanpa kekurangan apapun. Jenis gaya ini sulit ditemukan di seluruh dunia. Seolah-olah dia di atas semua orang. Dia sangat cantik, dan temperamennya bahkan lebih luar biasa. Ketika matanya terbuka dan tertutup, esensi spiritual tersebar keluar. Dia dengan tenang memikirkan segalanya dan memikirkan bagaimana dia harus bertindak sebagai tanggapan sekarang. Kakak, kamu benar-benar tenang. Anda telah ditangkap dan roh primordial Anda telah disegel, namun Anda masih sangat berkepala dingin. Apakah Anda masih mencoba untuk kembali? Penyihir itu berbicara dengan agak sembrono. Dia sama-sama menakjubkan, tetapi ada temperamen yang sama sekali berbeda padanya. Yu Chen adalah dewa dan sempurna, sementara dia memiliki kata iblis untuk gelarnya. Jenis kecantikan ini sangat menyihir, membawa jenis kelicikan. Pak! Penyihir itu sangat jahat, menampar pantat penuh Yu Chen dan menciptakan suara pak yang keras. Dia dengan sengaja menghujat jenis kekudusan ini. Senyumnya sangat cemerlang saat dia berkata, "Kakak Yu Chen, kamu sangat menyendiri dan jauh." Itu bahkan membuat adik perempuan di sini cemburu. "Kamu iblis, gerakkan tanganmu. Jangan berebut peri denganku." Shi Hao berbicara dengan nada tegas. Penyihir itu tercengang. Kemudian, dia tertawa keras, pinggangnya yang indah bergerak maju mundur. Kaisar Iblis, apakah seorang Taois yang malah mencoba menangkap seorang biarawati Buddha di sini? Dia milikku. Shi Hao berjalan mendekat dan mendorong tangan itu menjauh. Meskipun pertempuran ini berakhir dan musuh terjebak, mereka berdua juga terkuras. Indra ilahi pihak lain melebihi imajinasi mereka. Potensinya tidak terbatas, dan kekuatan ilahinya tidak tertandingi. Jika bukan karena manik penekan dewa, pasti akan ada kesimpulan lain untuk pertempuran ini. Tubuh Yu Chen bersinar. Itu adalah rentetan demi rentetan rantai keteraturan ilahi yang ditinggalkan oleh lawan-lawannya. Mereka seperti belenggu yang mengikatnya dengan erat. Terlalu sulit baginya untuk berjuang bebas. Pakaian putih menutupi tubuhnya yang putih berkilau. Rambut hitamnya cerah dan bersinar. Diikat oleh rantai ilahi ini adalah jenis penghujatan. Ada jenis keanggunan dan kecantikan khusus pada penampilannya saat ini. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, masih tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Rantai ilahi itu mengunci roh primordialnya, menahan kultivasinya. Dia kehilangan semua metode ajaibnya. Selain itu, manik-manik batu itu memberikan efeknya di dahinya. Itu tersebar di untai demi untaian cahaya jernih yang membentuk simbol satu demi satu. Simbol-simbol ini memasuki tubuh sucinya dan melakukan efek penekan dan penyegelannya. Pembatasan ini menjadi lebih dan lebih tegas. Terlalu sulit baginya untuk keluar. Dia sudah menjadi tawanan yang cantik.
Meskipun mereka berada di dalam lautan kesadaran dan semuanya terbuat dari esensi fundamental, semuanya sangat nyata, sampai-sampai perasaan itu bahkan lebih berbeda daripada di dunia luar dan meninggalkan kesan yang lebih dalam. Ekspresi Yu Chen tenang. Semuanya akan menjadi jelas di masa depan. Kata-kata ini diucapkan untuk didengar keduanya. Kemudian, dia memandang Shi Hao, dan seolah-olah dia memperingatkannya, dia berkata, "Kamu menari dengan keberadaan yang paling berbahaya." Penyihir itu mengungkapkan senyum tipis, senyum yang memberikan daya tarik yang sulit ditolak orang lain. Senyum ini saja sudah terlalu menawan. Dia mengayunkan ekor rubah putih saljunya dan berkata, "Kakak, kamu tidak boleh berlebihan. Tidak ada gunanya mencoba dan menghasut ketidakharmonisan sekarang." Segera setelah itu, dia mencubit wajah cantik Yu Chen, dan kemudian sambil menopang dagunya, dia berkata, "Terasa cukup menyenangkan. Berangkat. Itu istri saya." Shi Hao membawa Yu Chen dan kemudian mundur, tidak membiarkan penyihir itu melakukan apa yang dia inginkan. "Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, istri Anda ini masih ditekan dengan bantuan saya, jadi Anda harus membiarkan saya memilikinya selama beberapa hari, kan?" Penyihir itu tertawa dan berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa istri seseorang dipinjamkan? Bahkan tidak memikirkannya?" Shi Hao dengan tegas menolak. Tubuh Yu Chen proporsional dan ramping. Meskipun dia murni seperti peri, tubuhnya sangat kikce. Pinggang penuhnya dicengkeram ke lengan Shi Hao, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Tidak peduli seberapa tenang dia, ketika mereka mencapai saat ini, dia masih sedikit tidak nyaman. Ketika dia mulai berpikir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, gelombang kegugupan muncul di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan keadaan itu, lapisan merinding muncul di kulit putih saljunya. Iya, tubuh seperti batu giok kakak yang lebih tua sangat tegang. Apakah itu kegembiraan? Penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Matanya yang besar berkibar-kibar dan dia mengulurkan tangannya lagi. "Jangan bergerak sembarangan." Shi Hao pindah dengan peri di sisinya. "Apakah kamu tidak ingin menekannya bersama?" Tubuh roh lembut tidak jauh berbeda dari tubuh asli. Gelombang, energi, harum bertiup melawan tahun-tahun Shi Hao. Yu Chen berbicara dengan lembut, menyuruhnya mengambil tindakan dan menekan penyihir itu. Shi Hao berbalik. Ujung suara mereka praktis menyentuh saat dia memandangnya. "Hei, bisakah kamu berhenti bertingkah begitu tidak terkendali? Kalian berdua bahkan belum berada di kamar pengantin. Juga, dengan berbicara melalui indera ilahi, apakah Anda mencoba berkomplot melawan saya?" Penyihir itu mengungkapkan apa yang tampak seperti senyuman namun bukan senyuman. Melihat Yu Chen, dia berkata, "Kakak, semuanya sia-sia." Yu Chen di belakang gerbang emas bahkan lebih teguh dan tenang daripada dia, yang normal. Bahkan di bawah situasi seperti ini, dia masih tampak tidak terganggu. "Aku punya metode rahasia yang bisa dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menekannya." Yu Chen ada di sana, hampir menempel di wajah Shi Hao saat mereka berdiri di sana. Dia mengirimkan aroma, energi, dari bibir merahnya yang memikat. "Hati-hati dengan pembalasannya." Penyihir itu tepat waktu berbicara untuk memperingatkannya. "Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, itu akan sangat berbahaya. Dia mungkin menggunakan manik penekan dewa untuk menekanmu. Pada saat itu, semuanya akan terlambat." Yu Chen berkata dengan lembut. Ekspresi Shi Hao tenang. Wanita tangguh benar-benar membuatnya sakit kepala. Tak satu pun dari keduanya yang mudah dihadapi. Meskipun salah satunya adalah tawanan dan yang lainnya adalah sekutunya, dia masih tidak bisa santai sama sekali. "Kita harus menutup semuanya."
kakak yang lebih tua harus berhenti mencoba menimbulkan masalah. Penyihir itu menunjukkan tangannya. Seberkas cahaya misterius terbang keluar. Pada saat yang sama, manik penekan dewa diputar. Sejumlah besar simbol terbang keluar. Simbol-simbol yang sangat aneh yang membawa kabut ini memasuki Yu Chen, membuat tubuhnya yang indah bergetar. Dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat dan sekarang terlalu sulit baginya untuk membebaskan diri. Pada saat ini, dia melihat ke arah Shi Hao. Matanya yang indah berkedip. Apakah dia benar-benar akan berakhir di tangannya? Ada juga penyihir yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dia harus menghadapinya? Dan selesai. Penyihir itu tampak agak riang saat dia berkata dengan percaya diri. Rambutnya beterbangan, menghasilkan pesona yang menakjubkan. Apakah kamu yakin bisa menekannya? Shi Hao ditransmisikan secara mental. Jangan khawatir. Semuanya masih dalam kendali kami. Jawab penyihir itu. Shi Hao menatap manik-manik batu di antara alis Yu Chen. Jejak kaisar di atas kepalanya bersinar, dan energi drakonik yang turun menjadi lebih banyak. Itu seperti hujan cahaya yang menenggelamkan tubuhnya. Manik-manik ini sangat misterius dan kuat. Jika itu digunakan untuk menghadapinya, itu akan menjadi sangat berbahaya baginya. Hehe, penyihir itu tertawa dan berkata, "Anak muda, mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan untuk mencobanya juga?" Shi Hao tertawa acuh tak acuh dan berkata, "Kamu ingin mengambil tindakan terhadapku juga." Di atas kepalanya, jejak berharga itu lembab dan bercahaya. Energi nasib suatu negara mengelilinginya, membuatnya semakin tak terukur. Wajah penyihir itu tampak seperti keluar dari gambar, menjadi semakin cantik dan memikat. Manikku benar-benar harta karun tertinggi kuno dan bukan barang biasa. Itu bisa menekan dunia di bawah langit. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatapnya. Mata indah penyihir itu mengalir dengan cahaya, seolah-olah dia mencoba membuat pilihan, tetapi juga seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti Shi Hao. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Terserah kamu, kata Shi Hao. Ini benar-benar membuatku sakit kepala. Penyihir itu menopang dahinya yang putih berkilau dengan tangannya seolah-olah dia ragu-ragu. Matanya cerdas dan berputar-putar. Akhirnya, dia mengumpulkan rambutnya yang indah dan berkata, "Lupakan saja, aku masih harus melanjutkan proyek pengasuhan pemuda itu." Bibir merah Yu Chen sedikit melengkung. Dia berkata di samping telinga Shi Hao, "Dia tidak mencoba menakut-nakutimu, juga tidak membuat lelucon. Baru saja, dia benar-benar akan mengambil tindakan, tetapi karena ketakutan, dia menahan diri. Dia sangat cerdas dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti." Wajah Shi Hao tenang, tapi dia mengambil tindakan pencegahan. Terlepas dari apakah itu peri surga mending sekte atau penyihir sekte pemutus langit, dia memperlakukan keduanya dengan serius dan tanpa kecerobohan. Saya tiba-tiba merasa bahwa menemukan istri yang sederhana dan jujur adalah yang terbaik. Menjaga wanita yang terlalu banyak berpikir di sisiku malah membuatku sakit kepala, kata Shi Hao. Wanita tangguh dapat banyak membantu Anda di masa depan. Tentu saja, itu tergantung pada keterampilan Anda dan bagaimana Anda membesarkan kakak Yu Chen. Ini tugas yang cukup sulit, tahu. Ekspresi penyihir itu brilian. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Adapun aku, kamu bahkan tidak perlu terus berpikir. Kamu bukan tipeku." Jenis. Shi Hao terdiam. Kalimat terakhir penyihir itu sangat berani dan tidak terkendali. Namun, itu masih cocok dengan gayanya. Tiba-tiba, manik-manik batu itu bergetar ringan. Ini melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Bahkan Shi Hao tercengang dan merasa sedikit ketakutan. Tubuh Yu Chen bergetar. Ruang di antara alisnya bersinar,
dan seutas energi murni terbang keluar. Itu berubah menjadi bunga dao yang hebat. Namun, itu diretas oleh manik-manik batu dan ditahan. Kemudian, energi murni melonjak lagi dari area di antara alis Yu Chen, menghasilkan bunga dao besar lainnya. Itu diretas oleh manik-manik batu lagi dan tersedot ke dalam manik-manik. Akhirnya, gelombang ketiga energi murni diserap. Manik-manik ini berputar-putar sebelum kembali ke keadaannya yang kasar dan kuno. Kemudian terbang menuju telapak tangan penyihir. Penyihir, kamu benar-benar sesuatu, memotong 3 bunga dariku dan merebut hasil daoku, kata Yu Chen. Ekspresinya dingin, tetapi kata-katanya tenang. Penyihir itu membawa manik-manik batu dan dengan hati-hati merasakannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Yu Chen, kamu benar-benar tangguh, tidak lengah bahkan pada saat ini. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Shi Hao, dan keduanya meninggalkan lautan kesadaran yang murni dan kuat ini. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya terbang. Shi Hao dan roh primordial penyihir terbang keluar dan dengan cepat kembali ke tubuh mereka. Keduanya berdiri dari tanah. Pada saat yang sama, Yu Chen juga membuka matanya. Kali ini, roh primordialnya disegel, jadi dia benar-benar kehilangan metode terakhirnya. Dia tidak memiliki kartu truf sejati lagi. Penyihir, apakah kamu mendapatkan misteri mendalam terbesar dari Heaven Mending Sekte? Shi Hao bertanya. Aku tidak. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dan dengan ringan mengatupkan giginya. Matanya dalam saat dia melihat Yu Chen. Kamu benar-benar tegas, membatasi jejakmu sendiri. Kamu jelas mendapatkan hasil daoku dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun kamu masih menyalahkanku. Kamu hanya tidak ingin membaginya dengan Shi Hao, kan, kata Yu Chen. Omong kosong. Anda memalsukan jejak ilahi dan tidak membiarkan manik-manik batu memotong misteri yang mendalam itu. Ekspresi penyihir itu tidak menyenangkan, dan dia mengungkapkan niat membunuh untuk pertama kalinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Shi Hao mengelus dagunya dan berkata, aku ingin sedikit meneliti Heaven Mending Teknik Wei, juga True Dragon, transformasi Immortal Phoenix dan hal-hal seperti itu. Siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan sedikit untukku? Kamu memotong 3 bunga dao besar dariku dan mendapatkan segalanya, namun sekarang, kamu masih ingin mengambil sikap seperti ini, Yu Chen menggelengkan kepalanya. Yu Chen, kamu harus menyerah pada rencana. Sebagai tawanan, Anda harus tahu tempat Anda. Penyihir itu berbicara. Di dalam tangannya yang indah, manik-manik batu itu bersinar dan akan segera diaktifkan. Kamu menekan jejakmu sendiri dan menyembunyikan semuanya di dalam jejak asal. Jangan membuatku dengan paksa merebutnya. Tiba-tiba, simbol muncul dari semua sisi dan menutupi area ini. Ada formasi di formasi. Setidaknya ada 5 lapisan, dan semuanya adalah formasi ilahi. Tempat ini benar-benar terkunci. Siapa di antara kalian berdua yang bisa mengajariku teknik berharga? Shi Hao dengan tenang bertanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.